sertaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam renungan harian untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 8. Demikian dikatakan, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kita pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan pelanggaran, pasti pernah melakukan kesilapan. Tapi menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau pelanggaran, kesilapan, atau kesalahan itu kita ulangi lagi dan terulang lagi. Apa respon dari orang ketika kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang, pelanggaran yang berulang-ulang, ketidakdisiplinan atau ketidaktaatan yang berulang-ulang? Tentu seperti sebuah lagu, satu kali kau sakiti, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti, masih ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Nah, tentu ada batasan, ada kesabaran, ada waktu yang diberikan. Apakah kita akan dihukum atau masih diberi kesempatan untuk memperbaiki? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana cinta kasih Tuhan yang masih memberikan kesempatan dan waktu kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita itu. Dan dengan perumpamaan pohon ara, Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana Tuhan sesungguhnya mengamati kehidupan kita ini. Digambarkan di dalam nas ini, seorang yang punya pohon ara itu berkali-kali di 3 tahun yang berurut-urutan itu mengamati bahwa pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Di dalam 3 tahun berturut-turut dia memeriksa pohon itu tidak menghasilkan buah. Dan karena tidak menghasilkan buah, maka sang empunya mengatakan supaya pohon itu ditebang, karena tidak ada gunanya pohon itu tumbuh kalau dia tidak menghasilkan buah. Tetapi sang empunya pohon ara, sang perawat, sang pengelola, sang pengurus pohon itu meminta kepada sang empunya supaya dia diberi kesempatan untuk mengurus 1 tahun lagi, untuk mencangkuli tanahnya dan memberikan pupuk kepada pohon itu, dan dia berharap pohon itu bisa menghasilkan buah. Sebagai Tuhan yang baik, Tuhan itu memberikan kesempatan untuk pohon itu boleh
memberikan buahnya. Tapi kalau juga tidak menghasilkan buah, maka selesailah pohon itu. Seperti itulah terkadang dalam kehidupan kita ini, kita sadar atau tidak sadar sering mengulangi untuk tidak melakukan sesuatu yang baik. Padahal Tuhan dengan segala kasih dan sedaya upayanya memberikan kehidupan, menyelamatkan kita dengan sebuah harapan, dan itu tujuan Tuhan menciptakan kita di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menghasilkan buah, untuk membuahkan buah-buah kebaikan bagi kehidupan ini. Namun nyatanya sering sekali kita umatnya bertahun-tahun sampai saat ini mungkin masih belum menghasilkan buah. Allah, Yesus itu sungguh sangat baik karena Dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi kesempatan ini pun juga akan berakhir seturut dengan berakhirnya kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bolehkah atau maukah kita dengan waktu yang masih ada ini untuk memperbaiki itu semua, supaya hidup dan kehidupan kita ini boleh menghasilkan buah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ranting-ranting yang tidak menghasilkan, maka itu akan ditebang dan dicampakkan ke dalam pembakaran. Tetapi ranting-ranting yang akan menghasilkan buah, dia akan dibiarkan hidup, bahkan akan diurus sehingga semakin banyak buah-buah yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada gereja kita yang hari ini mengenang lahirnya dan berdirinya gereja kita. 159 tahun gereja kita sudah ada, HKBP, di tengah-tengah dunia ini. Apakah HKBP sudah menghasilkan buah? Apakah HKBP sudah mendatangkan kebaikan bagi kehidupan ini? Kalau belum, mari kita bersama-sama kepada Tuhan meminta Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh memperbaiki diri, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk kami boleh mempunyai kesempatan menghasilkan buah itu. Gereja kita dituntut hari ini dan ke depan untuk menghasilkan buah, supaya kita tidak dicampakkan, kita tidak ditebang. Demikian juga hidup dan kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, mau menyapa kita untuk mari kita menghasilkan buah-buah kebaikan, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kehidupan bagi banyak orang, supaya kita layak dipertahankan, tumbuh dan berkembang, bukan ditebang dan dibuang ke pembakaran. Apapun yang kita lakukan setiap hari, marilah harus mendatangkan sesuatu yang baik, buah-buah kebaikan yang berpihak kepada kehidupan bagi banyak orang. Jangan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitar. Karena buah tidak hanya penting untuk pohonnya, tapi buah penting bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang Tuhan harapkan kepada kita. Dan Tuhan masih mau memberikan kesempatan itu. Pakailah waktu ini untuk kita boleh menghasilkan buah-buah itu. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk boleh menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kehidupan di tengah-tengah dunia kami, sehingga ketika Tuhan hadir, Tuhan boleh menemukan hidup dan kehidupan kami layak untuk terus dipertahankan, bukan untuk dibawa kepada pembakaran dan kematian. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mampukan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itu yang menyertai berkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.